Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Bos Prabowo. Saya dari kelas IF 1D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1, pembuatan video tentang sistem penamaan mata kuliah sistem terdistribusi. Sistem penamaan dalam sistem terdistribusi pentingnya identitas unik dalam jaringan dan sistem terdistribusi. Pengertiannya, sistem penamaan adalah kunci dalam pengelolaan sumber daya di jaringan besar. Materi ini akan membahas bagaimana penamaan berperan penting dalam identifikasi aksesibilitas entitas dalam sistem. Pengertian sistem penamaan. Sistem penamaan adalah mekanisme pemberian nama unik untuk mengidentifikasi sumber daya dalam jaringan dan sistem terdistribusi. Pengertiannya, sistem penamaan bantu pengguna mengidentifikasi dan mengakses sumber daya seperti file, perangkat, atau aplikasi dalam suatu sistem. Dengan penamaan yang baik, manajemen sumber daya menjadi lebih efisien. Ya, untuk tujuan sistem penamaan di sini ada: 1. Untuk identifikasi sumber daya, yang kedua mempermudah aksesibilitas, ketiga mengorganisir sumber daya dengan struktur yang jelas, keempat menghindari konflik nama dalam jaringan, kelima menjamin keamanan akses. Pengertiannya adalah tujuan sistem penamaan adalah untuk memastikan setiap sumber daya dapat dikenali, diakses, dan dilindungi dari pengguna yang tidak sah. Tanpa sistem penamaan yang terstruktur, pengguna jaringan akan menjadi sulit dan membingungkan. Untuk konsep dasar penamaan, di sini ada nama, label untuk mengidentifikasi entitas dalam sistem, ada namespace, area khusus untuk menjaga keunikan nama, ada binding, untuk proses menghubungkan nama dengan entitas tertentu. Pengertiannya adalah, nama adalah pengenal yang diberikan untuk entitas, dan namespace membantu menghindari konflik nama. Binding menghubungkan nama ke entitas sehingga bisa diakses ke dalam sistem. Di sini ada jenis-jenis sistem penamaan, ada flat naming, nama tanpa struktur khusus, cocok seperti untuk jaringan kecil, ada hierarchy naming, struktur berjenjang seperti domain name system atau DNS. Yang ketiga ada attribute based naming, nama berdasarkan atribut atau karakteristik entitas. Pengertiannya adalah terdapat berbagai jenis sistem penamaan yang cocok untuk skala dan kebutuhan yang berbeda. Sistem berjenjang lebih efisien untuk jaringan besar, sementara penamaan berbasis atribut berguna untuk pencarian karakteristik tertentu. Di sini hierarchy naming dan DNS. DNS atau domain name system adalah contoh sistem penamaan berjenjang yang digunakan untuk mengatur nama domain. Terus ada hierarchy DNS, root domain, TLD, second level domain, dan subdomain. Pengertiannya adalah sistem penamaan berjenjang menggunakan struktur bertingkat untuk mempermudah pencarian dan manajemen. DNS adalah contoh populer yang memungkinkan akses web melalui nama domain yang mudah diingat. Domain name system. DNS mengubah nama domain menjadi alamat IP yang dimengerti oleh komputer. Lalu proses resolusi DNS, pengguna mengajukan permintaan ke server DNS lokal, dan jika tidak ditemukan, permintaan diteruskan hingga server root. Pengertiannya adalah DNS memudahkan pengguna dalam mengakses situs web dengan mengubah nama domain yang familiar menjadi alamat IP yang dimengerti oleh sistem komputer, sehingga akses lebih sederhana dan efisien. Di sini ada komponen DNS, root domain level tertinggi dalam hierarki DNS. Top level domain atau TLD seperti .com, .org, dan .net. Second level domain misalnya example dalam example.com. Lalu ada subdomain seperti blog.example.com. Pengertiannya, struktur DNS terdiri dari beberapa level yang memastikan keunikan dan pengelompokan nama domain dalam skala global, memungkinkan akses cepat dan terstruktur. Ya, di sini lanjut ada sistem file terdistribusi. Sistem file terdistribusi menggunakan penamaan untuk identifikasi dan akses file di jaringan, global namespace,
memungkinkan pengguna melihat semua file sebagai satu struktur tanpa mengetahui lokasi fisik file. Pengertiannya adalah, dalam sistem file terdistribusi, namespace global membantu menyederhanakan akses dengan membuat file terlihat seolah berada di satu lokasi, meskipun tersebar di berbagai server. Pengelolaan konflik nama. Ya, namespace partitioning memecah namespace menjadi bagian yang berbeda. Nama unik menggunakan UID, Universally Unique Identifier, atau GUID, Globally Unique Identifier, untuk membuat nama benar-benar unik. Pengertiannya adalah, konflik nama adalah masalah umum dalam sistem besar. Namespace partitioning adalah UID dan GUID. Digunakan untuk memastikan setiap entitas memiliki nama unik dan tidak ada duplikasi. Replikasi dan konsistensi. Di sini replikasi adalah duplikasi data di beberapa lokasi untuk meningkatkan ketersediaan. Lalu konsistensi adalah menjamin nama merujuk ke entitas yang sama di seluruh lokasi replikasi. Pengertiannya adalah, replikasi membantu meningkatkan aksesibilitas data, tetapi penting menjaga konsistensi agar nama tetap terhubung ke entitas yang sama di semua lokasi replikasi. Keamanan dalam sistem penamaan. Yang pertama ada autentikasi, memverifikasi identitas entitas yang diakses. Lalu kedua ada integritas, melindungi nama dan data dari perubahan yang tidak sah. Ada privasi, untuk melindungi nama dari akses yang tidak berwenang. Pengertiannya adalah, keamanan penting dalam sistem penamaan untuk mencegah akses dan manipulasi yang tidak sah. Autentikasi, integritas, dan privasi adalah aspek kunci dalam menjaga keamanan ini. Implementasi sistem penamaan lainnya. Ada layanan cloud, nama virtual untuk IP dinamis, ada IoT, nama perangkat berdasarkan lokasi atau tipe, ada P2P atau peer-to-peer, nama berdasarkan ID hash atau token. Pengertiannya adalah, setiap teknologi memiliki pendekatan penamaan berbeda, tergantung pada karakteristiknya. Layanan, cloud, IoT, dan jaringan peer-to-peer menggunakan sistem yang disesuaikan untuk efisiensi dan aksesibilitas. Lalu tantangan dalam sistem penamaan adalah skalabilitasnya, mendukung pertumbuhan jumlah entitas. Lalu ada kegagalan jaringan, nama tetap bisa diakses meskipun ada pemadaman. Lalu konsistensi replikasi, nama harus konsisten di seluruh replikasi. Pengertiannya adalah, sistem penamaan menghadapi tantangan untuk tetap berfungsi di tengah pertumbuhan entitas dan gangguan jaringan. Keandalan dan konsistensi sangat penting untuk menjaga fungsionalitas. Kesimpulannya, sistem penamaan penting untuk identifikasi dan akses sumber daya. Lalu, membantu mengatur dan mengelola sumber daya dengan efisien, serta menjamin keamanan, konsistensi, dan skalabilitas dalam sistem terdistribusi. Pengertiannya adalah, sistem penamaan adalah elemen fundamental yang menjaga organisasi, efisiensi, dan keamanan di dalam jaringan besar dan sistem terdistribusi. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian materi yang kurang tepat. Izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.